baik, untuk yang kondisinya seperti ini susah dibuka ya, kita gunakan saja obeng min seperti ini ya. Lalu kita congkel atau tekan menggunakan palu saja. Gunakan ini lah. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kalau kondisinya macet seperti itu. Nah, seperti ini ya. Nah, ini sudah terbongkar ya teman-teman pada bagian mangkok otomatisnya, dan ini salah satu penyebab yang jadi kendala susah dibuka ya. Nah, untuk bagian mangkok otomatisnya ini seperti ini ya teman-teman. Ini terjadi kondisi keausan dari bearing yang terdapat di puli belakangnya ya. Nah, seperti ini. Kondisinya ini tidak rata ya, dan seharusnya rata seperti yang di dalam itu ya. Dan untuk yang bagian luarnya ini tidak rata, ini akan menghambat dari mangkok otomatisnya seperti ini ya. Nah, baik, kita gunakan terlebih dahulu menggunakan tracker yang saya buat ini ya. Dan untuk pembuatan trackernya ada di video sebelumnya ya, sebelum video ini. Nah, caranya seperti ini ya, menggunakan pen seher ya dari motor Yamaha Mio. Nah, kita ketuk-ketuk saja menggunakan palu seperti itu ya. Nah, ini sudah terbongkar 20% ya teman-teman. Nah, bisa kita gunakan cara seperti ini ya, dengan menggunakan tracker yang paling jitu pokoknya ya. Nah, kita ketuk-ketuk kembali, nah ini sudah terbongkar sekitar 50% ya teman-teman. Lanjut kita ketuk-ketuk kembali sampai terbuka dengan sempurna ya, untuk membongkar bagian dalam bearing atau bearing gatrinya ya. Nah, untuk alatnya sendiri seperti ini ya, ini lebih memudahkan membongkar bagian lahar yang ada di puli belakang ya teman-teman. Nah, saya menggunakan alat seperti ini ya, baut dipotong seperti ini. Saya gunakan pen seher yang ukuran 15, dan ini tidak akan merusak bagian ininya ya, meskipun dibongkar seperti itu ya. Nih, kotorannya seperti ini ya teman-teman, bagian dalam dari puli belakang ini ya. Kita bersihkan dan kita akan mengakali pada bagian bearingnya ya. Nah, untuk kondisinya bearing dalamnya seperti ini ya, terjadi keausan yang cukup dalam pada bagian sisi dalam bagian dalamnya ya, seperti ini. Dan untuk pada bagian ini kita balikan saja posisinya seperti ini. Nah, pada bearing bagian dalam puli belakangnya, karena posisinya seperti ini, area singgungnya kita balikan saja seperti ini nih. Kita balikan posisinya ya, yang rata dia di area bagian yang bersinggungan dengan mangkok otomatis ya. Nah, seperti ini kita balikan saja, dan posisinya seperti ini ya teman-teman. Namun sebelum itu, pada bagian sealnya atau penutupnya kita juga balikan saja ya, yang asalnya tadinya di sini nih, kita balikan ke arah
pada bagian mangkok otomatisnya. Nah seperti ini ya teman-teman. Dan ini bisa dibolak-balik ya pada bagian bearing puli belakangnya. Nah seperti ini ya, kita balikan saja, lalu setelah itu kita pasang kembali ya, biar lebih masuk grease-nya di area bearingnya atau area gotrinya. Nah seperti ini, kita putar-putar kembali sampai benar-benar masuk ya teman-teman. Lanjut kita pemasangan saja ya teman-teman. Nah sampai bunyi mentok ya, ini sudah bunyi mentok ya, kita pasang sepinya. Untuk lebih pemasangan benarnya, sepinya kita tekan saja menggunakan obeng ya. Nah seperti ini sampai terbunyi klik. Dan ini sudah terpasang ya. Lanjut kita pemasangan bagian rumah bearing bambunya ya. Dan untuk yang terdapat sealnya seperti ini, dia mengarah keluar ya, mengarah keluar seperti ini. Nah untuk pemasangan bagian bearing bambunya, caranya seperti ini ya. Saya menggunakan cak seperti ini karena saya belum mempunyai alatnya, dan nanti saya akan membuat alatnya di kemudian video ya. Caranya seperti ini aja ya teman-teman, agar tidak merusak bearing bambu yang terdapat di area puli belakang ya. Saya tidak akan melakukan pemukulan dengan menggunakan palu atau pemukulan apapun ya. Nah caranya seperti ini, saya gunakan bearing tracker seperti ini ya. Dan saya juga menggunakan bos seperti ini ya. Nah bos seperti ini kita akan pasangkan di sini. Lanjut kita tekan menggunakan alat seperti ini ya. Nah sebelumnya agar lebih memudahkan masuknya, kita lumasi bagian luar bearing bambu ini menggunakan oli ya. Nah seperti ini, lumasi bagian seluruhnya. Lanjut kita proses penekanan menggunakan tracker lain ya. Nah seperti ini. Saya juga menggunakan plat seperti ini ya teman-teman, agar lebih mudah nanti pas proses penekanannya ya. Nah seperti ini ya teman-teman, proses penekanannya. Nah terbunyi kretek-kretek dan itu menekan dengan baik ya. Nah ini sudah menekan penuh ya bagian dalam bearingnya. Nah untuk caranya seperti itu aja teman-teman. Metode seperti itu dia tidak akan merusak bagian dalam dari atau bagian luar dari bearing bambu ini ya. Nah sebelum pemasangan lebih baik kita lumasi dulu bagian bearing bambunya ya, seperti ini. Kita lumasi saja seluruh bagiannya ya, agar lebih awet dan juga tidak berisik saat langsam ya ini kerjanya. Kalau untuk RPM tinggi, bearing ini tidak bekerja ya. Dia bekerjanya hanya langsam saja. Dan untuk kerja dari bearing lain itu kerjanya di RPM atas ya, seperti bearing pada bagian dalam as puli belakangnya. Kalau untuk bearing ini dia kerjanya hanya di RPM bawah ya, atau saat langsam. Dan motor setelah jalan bearing ini tidak bekerja ya, hanya diam saja dan untuk penahan saja ya, agar lebih center. Untuk proses pengakalan ini sudah saya lakukan juga, tadi sudah saya terangkan ya. Kalau menggunakan tracker seperti ini harus menggunakan perasaan ya, jangan terlalu ambisius ya, secukupnya saja ya.
Untuk prosesnya seperti itu aja ya teman-teman. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat ya untuk pengakalan bagian puli belakang dengan mangkok otomatis yang macet seperti tadi ya teman-teman. Kita bisa akali seperti itu ya. Untuk itu bantu tekan like dan juga subscribe ya teman-teman pada video kali ini. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Salam racing dari Woz Channel.